Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kabar baik bukan? Tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini, Ibu ingin mengajarkan kepada kalian mengenai teorema kesebangunan. Teorema yang pertama mengatakan sisi dari dua buah segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Jika AC dibanding dengan DF, hasilnya sama dengan AB dibandingkan dengan DE, sama juga hasilnya dengan BC dibandingkan dengan EF, maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebangun. Mari kita perhatikan lebih detail. Segitiga ABC, kita perhatikan segitiga ABC mempunyai sisi-sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Jadi di depan sudut A itu adalah A kecil, di depan sudut B adalah B kecil, di depan sudut C adalah C kecil. Atau boleh juga kita menyebutnya dengan panjang sisi AB, panjang sisi BC, dan panjang sisi AC. Kemudian segitiga DEF mempunyai panjang sisi, di depan sudut D adalah D kecil, di depan sudut E adalah E kecil, dan di depan sudut F adalah F kecil. Jadi kita boleh menyebut panjang sisi di depan A sebagai A kecil, panjang sisi di depan sudut D adalah D kecil. Boleh juga kita menyebutnya panjang sisi AB, panjang sisi DE. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan yang diberi tanda kuning bersesuaian dengan yang diberi tanda panah kuning juga. Yang diberi tanda panah biru bersesuaian juga dengan tanda panah biru. Dan yang diberi tanda ungu bersesuaian dengan yang diberi tanda ungu juga. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan ini kita bandingkan dengan ini, dan ini kita bandingkan dengan ini, hasilnya sama, maka dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun. Oleh karena itu, teori kesebangunan yang pertama, sisi. Jadi apabila diketahui ketiga sisinya, kita bisa melihat apakah dua segitiga tersebut sebangun atau tidak. Caranya adalah kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Jika hasilnya sama, maka segitiganya adalah segitiga yang sebangun. Jadi kalau AC dibandingkan dengan DF, kemudian AB kita bandingkan dengan DE, kemudian BC kita bandingkan dengan EF, hasilnya ternyata sama, maka dua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun. Ini adalah lambang dari sebangun. Teorema kesebangunan yang kedua, yaitu sisi, sudut, sisi. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau kita punya segitiga A, B, C, kemudian kita juga punya segitiga D, E, F, kemudian diketahui dua sisi dari masing-masing segitiga. Di segitiga ABC ini kita tahu panjang AC dan panjang BC. Sedangkan di segitiga DEF kita mengetahui panjang DF dan panjang EF. Kemudian diketahui juga
satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi. Gitu ya. Dalam hal ini sudut C itu diapit oleh AC dan BF. Sedangkan ini sudut F diapit oleh DF dan EF. Jadi, maka disebut sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, dua segitiga ini dikatakan sebangun apabila memiliki syarat sudut F sama dengan sudut C, kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu hasilnya sama. Ini yang tanda merah dengan tanda merah, yang tanda ungu dengan tanda ungu. Jadi ini panjang sisi B kecil ini kita sebut dengan AC juga bisa. Kemudian BC ini kita karena di depan sudut A kita sebut dengan A. Yang ini di depan sudut E kita sebut dengan E kecil, di depan sudut D kita sebut dengan D kecil. Maka dua segitiga ini akan sebangun apabila memenuhi syarat sudut F sama dengan sudut C, kemudian AC dibandingkan dengan DF itu hasilnya sama dengan BC dibandingkan dengan EF. Gitu. Jadi kalau AC per DF sama dengan BC per EF, ini dua syaratnya, maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebangun.